Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah dan saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan barokah inayah dari Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian yang rutin setiap malam Senin kita laksanakan. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada saat ini pahalanya disampaikan oleh Allah kepada ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, sehingga mereka pada saat ini dalam kuburnya mendapat limpahan rahmat dan ampunan berkat kehadiran kita ke majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadziban alayya laisa kakadibin ala ahadin, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim anil Mughirah. Ya. Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin. Sesungguhnya tidak percaya terhadap ucapan dan perintahku tidak sama seperti tidak percaya terhadap omongan orang lain. Jangan liatin, malu kita. Masalah kita pada malam hari ini tentang kadang ada di antara kita yang begitu dengar hadis dibacakan artinya nggak percaya, nolak. Jadi bukan bohong, ini bukan. Sesungguhnya bohong kepadaku, bukan begitu artinya. Jadi kadziba alayya artinya Nabi dianggap bohong, sama dengan nggak percaya sama omongan Nabi. Kalau Pak Haji Larno ngomong kita nggak percaya, kagak apa-apa. Apalagi Parno berdoa amat monggo pikirin gitu kan. Tapi kalau hadis Nabi dibacakan dalam hati kecil kita berkata, ah itu kan kata-kata lo aja, bisa-bisanya aja. Jadi mendengar hadis dibacakan hatinya nggak percaya, nggak yakin terhadap janji Nabi. Maka kata Nabi, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Kalau ente nggak percaya sama ucapanku, hukumnya tidak sama seperti nggak percaya sama orang lain. Paman kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapapun orangnya yang kagak percaya kepadaku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, seolah-olah dia telah membuking tempatnya di neraka, ngambil tempat di neraka. Nah, ini kadang-kadang memang kita masih ada saat mubaligh, saat khotib membacakan hadis Rasul nggak ngeh, bahkan kadang-kadang apa iya. Kata Nabi umpamanya, dawu mardokum bis sodakoh, obati penyakit kamu dengan sodakoh. Ini dengar hadis ini sering kita, tapi masih nggak ngeh, nggak percaya. Ongkoh baik kalau sakit ke dokter dulu. Padahal resep Nabi dawu mardokum bis sodakoh, obati penyakit kamu dengan sodakoh. Kemudian ada hadis Nabi lagi, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad.
harta yang disodakokan kagak bakal berkurang, bahkan bertambah. Tapi logika akal pikir kita sekarang belum terima itu. Kon emang kurang, atau jawaban kon emang kurang. Uang 1 juta disedekahkan 100.000, kurang kon. Jangan bertambah, kon kurang. Gitu. Jangankan kita yang bukan ustadz, tuh Ustadz Ahmad yang ustadz banget dah, sama hadis itu tetap aja masih nggak mau percaya gitu. Apalagi suka, emang pelitnya ke bol-bol kayak begitu. Hah? Kayak begitu. Kalau orang pelit ke bol-bol begini mah sampai pengen berak, kalau di rumah baru pengen. Di mana-mana makanya pengen, pas di rumah baru pengen. Sampai bolnya ikut pelit. Nah ini banyak sekali hadis-hadis Rasul yang kadang kita memang ya antara yakin dan enggak. Kalau nolak mah enggak, yakin ya belum. Itu. Nyatanya rasanya masih berat. Ngerjakan apa saja yang disabdakan Rasul, ya Ibrahim Rasul masih berat. Kalau sampai total nolak mah enggak percaya mah barangkali udah kagak Odin ya. Tapi masih kurang tapi yakin masih banyak itu, banyak. Itu baru sabda Nabi, banyak lagi Al-Quran juga begitu. Jadi kalau kita menolak satu aja hadis Nabi yang kita nggak yakin, kita nggak percaya, maka hukumnya kalau meninggal dunia nanti tempat kita di neraka. Palyatabawa maq'adahum minan. Gitu. Masih banyak banget kita nih yang masih lemah dalam keyakinan terhadap menerima hadis Nabi. Jadi jangan sampai kalau kita nggak percaya hadis Nabi, caranya gimana sih kalau supaya percaya? Ya yakin nih yang benar, yakin di sebenarnya. Ada kan, gua udah kerjain duha, katanya kalau main duha rezeki gampang, udah duha gua nggak pernah ketinggalan, genengan gitu. Genengan masih aja berat-beratan. Udah tahajud, malam tahajud gua sampai 11 rakaat. Genengan warung gua masih begitu gitu juga. Itu karena masih begitu kita. Itu. Padahal setiap kali kita melakukan perintah Allah dan Rasulullah itu sudah diterima dan sudah disiapkan. Cuman diberikannya nanti pada saat kita butuh banget. Sering saya contohin itu. Sekarang Mr. Haji Sularno pas rumahnya udah jadi, proyek kagak dapet. Waktu bikin rumah, proyek yang ini belum keluar, ada lagi tender, sampai jadi rumah senilai 7,5 miliar. Proyek ada aja, pas di rumah jadi, proyek macet, cet. Sampai sekarang kalau bahasa kasarnya buat makan aja sulit. Ini contoh. Lah saat kita bangun rumah karena butuh, Allah kirim tuh semua dari mana-mana datang semua sampai jadi rumah. Begitu rumah jadi kelar, ya sudah kebutuhan kagak ada, kembali ditutup lagi. Makanya jangan berhenti bangunnya, bangun terus. Wajib ya. Kalau dia belum bikin rumah buat anak gitu, kan bikin rumah buat anak ya. Ada aja jalannya buat bikin rumah jadi. Pas rumah jadi mah mampet aja lagi. Itu berarti setiap kita doa, kita duha, kita tahajud ditampung. Enggak dikasih hari itu. Tar, kalau lu perlu baru gua kasih. Sekarang mah tampung aja dulu, tampung. Gitu. Maunya kita asal habis sholat besok pagi dapat, lah kagak ngumpul-ngumpul. Buat kita mengumpulin, pengen nyampe 1 juta aja ketarik lagi, nabung udah 500 nih, pengen sampai 1 juta, tambahin lagi. Bukan nambah, keroron. Kalau kita nyimpen mah ya kayak, kalau kita nyimpen bukan malah nambah.
Akhirnya sampai habis, yang kemarin 700 sampai habis bis baru dapat lagi. Kalau kita nyimpen, serahin Allah, nyimpen aman. Taruh waktu kita mengawinin butuh duit banyak, ada jalannya. Waktu bangun rumah, ada jalannya. Dari mana dikirim oleh Allah? Sampai kelar selesai baru mampet lagi. Bet. Hah? Tawa dari Tuhan, jangan lagi tawa. Gitu. Jangan kagak yakin apa yang disabdakan Nabi, yakini. Cuman apa yang kita kerjakan yang namanya sedekah dikasih bayar lipat ganda entar saat kita butuh. Kalau gua kasih sekarang lu buat apa? Kan gitu. Mending sih bisa nyimpen duit. Kalau emang kagak bini kita akur ngabur duit mulu. Gitu. Tapi kalau nyimpen mah pas kebutuhan blek gitu. Gitu be. Ya kan gitu ya. Iya. Kita waktu ngangsur mobil tuh Daihatsu tiap bulan ada 3 juta. Pas lunas mobil angsuran buat ngerokok susah, bis. Kata Pak Jilaro, makanya utangnya berhenti. Geling sama aja waktu ngangsur mobil ada buat ngangsur. Pas lunas kali enakan longgaran. Kagak juga. Mendingan utang lagi banyak. Itu artinya apa yang kita kerjakan, infak kita, sedekah kita bener digandakan. Nyatanya kita bikin rumah nggak utang, ada di mata dikit mau ajar dah, kita beli mobil, kita apa ada. Tapi pas hajatnya nggak ada, duit biasa aja lagi, kayak air nggak mampir pisan. Jadi Allah yang memberikan pada saat kita butuh, bukan sekarang. Kalau dikasih buat apa ya, ceret-ceretan, tampung aja dulu, gitu. Iya Pak. Lah ya lo kita main-main isik-isik baru behel doang sama semen udah habis 27 gini kan. Segono doang. Dari mana belum kelihatan? Udah habis 27 dari mana coba dah? Belum kemana-mana, belum jual apa-apa. Gitu. Jadi kalau udah kerja ada aja jalurnya. Kemarin waktu kita belum kerja kagak ada duit 27 juta. Pas kerja ada aja 20 juta, amat belum ngasih. Haji Siat belum ngasih, tapi segitu dapatnya. Haji Larong belum. Udah di situ habis ya udah. Ya Be ya. Iya kayak nggak lobang mas serem kita kan ya. Lobang serem, tapi ada aja jalannya. Itu artinya kita yakin terhadap apa yang disabdakan Nabi, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Orang yang rajin sodako kagak pernah bangkrut, bahkan yang pelit karena bangkrut mah. Gitu. Nih kalau ada hadis Nabi jangan ditolak belum mati, kafir, tempatnya neraka. Kalau kita belum bisa ngamalin, terima aja, iya, insya Allah nanti kapan-kapan saya kerjain. Jangan ditolak hadis itu ya, ditolak jadi kafir kita. Bukan kayak nggak percaya sama ngoman, pokoknya bodo amat sama ngoman mah. Ngomong apa yang mau pikirin boleh, kalau menabi jangan, mau pikirin jangan, kafir tong tuh di rumah jadi, karena mau kagak duit ada kan, di bawah yang punya duit aja, tau nggak? Lagi minum rumah lancar tuh duit, pas nggak minum rumah mah, buat beli bawah nggak berat-beratan. Emang nggak doa nggak dong, nggak sholat nggak doa ya wajar berat-beratan gitu. Gua ini sholat gitu aja sampai berat-beratan, apalagi lu nggak sholat. Sekarang nggak sholat tuh ya. Kagak lagi ngaji sholat bangun betul. Iya lagi sekarang lagi ngaji jangan sholat dong, ntar bareng. Udah, antai mau jawaban. Ya kalau dengan sodako kan biasanya pakai bukti kalau nyari kagak punya. Lah kan sodako ada 4 jalur. Kata Nabi, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Yang punya harta sodakolah dengan hartanya. Waman kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Yang punya ilmu sodakolah dengan ilmunya.
Waman lahu kuwatun falatasaddaq bikuwatihi. Kalau emang punya tenaga doang kayak kebo, sedekahin tenaga kita. Manggulin semen, ngaduk pasir, itu sedekah juga. Waman lawala falatasaddaq bidu'aihi. Harta kagak, ilmu kagak, tenaga kagak, doanya. Ada 4 jalur lah. Enggak kurang insyaallah, asal jangan terbalik. Mang Hasan pakai duit, giliran Pak Jilalu pakai doa, terbalik itu Mang Hasan. Lu mah pakai tenaga Mang Hasan. No, Pak Jilalu pakai duit. Jangan dibalik. Kagak jadi masjid lu sedekah mati pari. 1.000 ya. Jadi ada 4 jalur kita sedekah. Man kana lahu malun falatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun falatasaddaq bilmihi, wa man kana lahu quwwatun falatasaddaq biquwwatihi, wa man la wala falatasaddaq bidu'aihi. Lawala itu punya apa Kak? Duit kagak, ilmu kagak, tenaga kagak, doa doang dah, ya Allah, begitu dah kayak lu. Gitu. Gitu 4 Mang cara berdoa, cara berjuang. Dan 4-empatnya dipentingkan. Ada yang berdoa, ada yang tenaga, ada yang pakai duit, ada yang pakai ilmu. 4-empatnya disatukan jadi. Yang pakai ilmu artinya dia gambar, dia apain, begini caranya, kekuatannya bagaimana supaya kuat. Ya kemarin kita lihat gambar masjid kita, itu kan ilmu, pakai ilmunya digambar. Gitu. Cuman besok baru datang lagi nih. Ya. Nah, jadi yakinlah terhadap apa yang disabdakan Rasul agar kita tidak terjerumus ke neraka. Percayai, kan wajib kita mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, inna minal bayani la sihron wa inna minas syihri la hikmatan. Inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya sebagian dari ilmu bayan itu adalah menyulap orang, menyihir orang. Ilmu bayan, ini bahasa kita nggak sampai nih ya. Ilmu bayan itu artinya ilmu logika. Itu ilmu logika itu kadang-kadang menggunakan kata-kata bahasa sindiran, bahasa yang tidak dimengerti kita, pakai bahasa sindiran. Kayak kita baca kalau lagi maulid, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Nabi dikatakan matahari, Nabi dikatakan bulan, Nabi dikatakan cahaya. Anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali. Engkau adalah logam mulia. Itu namanya kata-kata majazi. Jadi isti'arah majazi itu termasuk ilmu bayan. Jadi ada orang yang menggunakan kata-kata dengan kata-kata sindiran, maksudnya lain. Gitu. Kayak orang nenek-nenek ngomel, bagus ya pagi-pagi ngomongin orang, tapi kata bagus, cuma ngomel. Bagus ya pagi-pagi udah main biakan. Bagus ya pagi-pagi bercanda, ngomongnya bagus. Belajar jelek gitu, pakai bagus bahasanya. Bagus ya pagi-pagi udah bercanda. Itu namanya kata-kata sindiran. Tapi kalau bahasanya Pak Jilarong itu bahasa Indonesia ironis, namanya majaz ironis. Sebanyak lagi kata-kata yang begitu. Lasiron bukan sihir yang dilarang, bukan nih. Membuat orang tercengang, terbengong-bengong keindahan sastranya, jadi tersihir ya. Kita kalau dengar orang ngomong pandai, ngomongnya menggunakan bahasa yang indah, kita bisa tercengang gitu ya. Ada orang ngomel nggak terasa ngomelin karena menggunakan bahasa-bahasa halus, sehingga yang diomelin nyengir. Kalau kita kan kagak ngomel, dasar anjing, babi, setan kan gitu.
Tapi orang yang ahli bahasa ngomelin orang dengan kata-kata yang halus, yang diomelin nggak terasa. Gitu. Pak Ilarno bisa itu dia ngomel gitu. Kayak apa contohnya Kak? Itu pengki kalau ditaruh sono cakep kali ya, gitu. Ngomel Kak, lu buta mah tuh, pergi pindah di sono kan gitu kita mah. Kalau yang halus itu pengki, andai kata taruh di sono, cakep itu bagus. Tuh. Toh ingin menilai kepaham juga. Di situ kok cakep huruf begitu jawabannya. Iya. Dibilangin toh nggak paham-paham. Menggunakan bahasa halus gak ngerti. Gitu. Ya kalau orang yang ahli bahasa gitu, itu pengki. Andai kata ditaruh di sebelah sono, indah, kelihatan cakep. Karena kalau bahasa mah, terus kagak lihat, oke, pindah di sono, gitu. Tapi bukan bahasa-bahasa yang indah, sehingga nggak terasa diomelin. Itu namanya bayan, ilmu bayan, menggunakan ilmu bayan. Masih banyak kamu tidak. Kalau kita nggak biasa gitu kan, maunya kita udah kejelasannya juga. Tuh pacul pindah di sono, gitu kayak. Ya nilaiin asal gak paham apa. Coba tuh pacul kalau terus cakep kali ya, indah kali gitu. Kata tong sama aja pacul baru indah. Biasanya para sastrawan begitu bahasanya, sehingga karena kalau dengan baca sajak kayak syair kayak nggak ngerti kita antara Klender dan Bekasi kan begitu. Khairul Anwar ya. Antara Bekasi Kerawang kan gitu. Apa sih antara Bekasi Kerawang ada apaan? Gitu. Tapi mereka kayak kita lihat lukisan Basuki Abdullah, timbang digitu-gituin, apa indahnya? Tapi orang yang ngerti itu mahal harganya. Kalau kita gambar puntihong mahal. Ya, jadi innal bayani la sihron. Sungguhnya sebagian dari ilmu bayan dapat menyihir orang. Bukan ilmu sihir, bukan. Menyihir ini artinya membuat orang terkagum-kagum dan bahkan orang bisa lupa daratan. Gitu. Kalau sedang membaca sihir. Wa inna minas sihri la hikmatan. Ingat sebagian syair-syair mengandung hikmah. Meskipun syair Sunda, syair Jawa, syair Indonesia, macam-macam syair-syairan semuanya mengandung hikmah. Karena biasanya orang, saya kalau ngambil kesimpulan nih, dari dulu waktu saya tahun 79 udah nemuin itu. Kita lihat yang namanya alat musik semuanya kan benda-benda mati. Itu bisa timbul suara akur dari 12 alat, tercipta suara aransemen musik yang bagus, lagunya nadanya bagus. Itu semua anugerah Allah sebetulnya. Kalau itu menghayati nyanyi sekuntum mawar merah, nadanya enak. Sekuntum mawar merah. Coba tolong sekuntum mawar merah. Dinyanyiin begitu, itu anugerah Allah. Cuma kadang kita lupa, bukan mikirin indahnya itu, yang dibikin, wah kita pacaran tuh. Waktu gua pacaran, gua kasih mawar merah, langsung dipakai. Kalau dipikirin coba, nadanya, musiknya, kendangnya, semua alatnya enak. Itu kan nggak ada petunjuk awalnya. Dibuat sampai terciptalah satu aransemen yang bagus, enak didengar. Itu merupakan anugerah Allah. Dan syair-syairnya mengandung hikmah. Banyak nyanyian-nyanyian. Saya pernah hari Jumat pagi nyetel musik. Lihatlah di sana ada pantai bahagia. Itu kebayang di sono ada surga. Apakah engkau nggak mau ke sono? Itu nyanyinya Ahmad Basahil. Jam 9 pagi nyetel itu, bisa nangis itu. Keingetnya kebayangnya sono. Jadi semua musik-musik kalau dilihat bahwa itu anugerah Allah, akan tercermin keindahan dan keaslian dari Allah. Coba kalau kita dengar Mansur lagi Kak, Mansur. Apa Kak? Kerinduan. Judulnya apa Kak? Kerinduan Kak.
Gimana? Di keheningan malam ku sebut namamu. Di keheningan malam ku sebut namamu. Ini itu lagunya berarti syairnya. Kalau kepentingan malam. Lah iya, dalam keheningan malam ku sebut namamu. Itu zikir. Orang pada tidur, dia gelap, dia nyebut namamu. Siapa yang disebut? Bukan perempuan. Allah, Allah. Rindunya sama Allah, bukan sama elu. Lu mah sama cewek mulu bayangannya. Tuh. Dalam keheningan malam ku sebut namamu. Allah, Allah. Apa kagak nangis kalau disuruh gitu? Makanya pikiran lu kotor, nyanyiannya bagus, syairnya dibelokin ke sono. Ya, begitu. Kalau Mas Hati ya. Iya, kayak doa suci, kembalikanlah aku kepadanya. Kemana? Ke sono, ke kuburan pun boja. Oh Tuhan, kembalikanlah aku kepadanya. Kemana? Ke sono, ke kuburan. Tolonglah oh Tuhan, tolong. Demi cinta suci gak ada di dunia, maka bohong semua. Yang suci mama Allah, kan gitu artinya. Ya kayak jangankan orang lain, anak, bini, cintanya bohong sama kita mah. Yang suci menatu kepada Allah. Jadi kalau nyanyiannya kena dari hati yang murni, dikarang sebetulnya bagus. Cuman kena akalnya yang kotor, dibilukin ke sono. Makanya saya suka lagu-lagu. Karena di sini ada kata Nabi, wa inna minasyi'ri la hikmatan. Syair lagu-lagu mengandung hikmah. Gitu maksudnya. Jangan dikatain kiai nyanyi mulu. Nyanyi ku hikmat tuh. Tolol lu gitu. Gitu. Ada orang yang ortodok tanya dong koit anti nyanyian, geblek dia. Masih nyanyian. Dia mau sihir sekarang si ikan teri, mepesnya pagi makan tengari. Begitu jadinya. Ya sihir, semua syair-syair kita kembalikan bahwa hati ini asalnya beku, dia bisa berpikir kena ilham dari Allah. Kalau ilham dari Allah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Cuman kayak hujan tong, dari langitnya mah bening, pas sampai ke tanah bagaimana tanahnya? Kalau ada ubinnya, airnya tetap bening. Kalau di lumpur jadi medok. Dari sononya mah bening kak, hujan mengenai kotor. Pas nebak di tanahnya. Sama juga nyanyian begitu, nyanyiannya murni, bersih, suci. Nyampe di otak suka jadi brangas. Tapi kalau nyampe di otak orang yang bersih, mah tetap bersih dia. Gitu. Dalam keheningan malam ku sebut namamu. Itu bayangin, dalam keheningan malam ku sebut namamu, bukan perempuan, bukan. Allah. Allah cewek. Otaknya kotor, bukan nyanyiannya. Gitu. Gitu. Jadi ini ada hadisnya, innam nasyiri la hikmatan. Banyak sihir-sihir mengandung hikmah, meskipun apa yang nyanyi perempuan, laki. Kalau bagi orang yang otaknya bersih akan tetap bersih. Bagi orang yang otaknya kotor, maka sihir yang mestinya baik menjadi kotor. Gitu. Gitu kak ya. Nah kak lain, lagu-lagu ama elu, lagu-lagu gua beda. Padahal lagu sama, tapi artinya beda sama gua. Gitu. Ya. Tergantung otaknya. Apa mang? Lu terlalu banyak bikin lagu ya ompong.